Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mulai mempresentasikan dan mengenalkan tentang program PBO yang kami buat. Jadi program ini adalah tentang manajemen layanan tiket. Dan selanjutnya langsung saja mulai dari pembahasan database, kemudian pembahasan kode aplikasinya. Saya persilakan teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian database apa saja yang akan digunakan dalam sistem penjualan tiket kereta api. Pertama, ada database db_tiket. Di dalamnya terdapat tabel charges dengan struktur sebagai berikut: kode tiket char sebanyak 5, tujuan char sebanyak 25, harga bertipe float, stok bertipe integer sebanyak 11. Dilanjutkan dengan tabel underscore detail dengan struktur sebagai berikut: ID dengan primary key bertipe integer sebanyak 11, nomor transaksi bertipe char sebanyak 10, jumlah jual integer sebanyak 11, kode tiket char sebanyak 5. Dilanjutkan dengan tb_penjualan dengan struktur sebagai berikut: nomor transaksi dengan primary key bertipe char sebanyak 10, tanggal transaksi bertipe del, total bayar bertipe float. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian form utama. Di form utama terdapat J menu bar 1 dan di dalamnya terdapat J menu 1, 2, 3. Pertama kita beri nama master, transaksi, dan keluar. Lanjut ke source code-nya. Di bawah com apu ditambahkan import Java awt image dan import Java awt toolkit. Ini bertujuan untuk mengubah icon sesuai dengan keinginan kita. Icon Java yang ada di pojok sini biasanya itu agar berubah sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita lihat di uji aplikasi. Di bawah generic code terdapat private void form window opened. Bertujuan saat aplikasi dibuka maka aplikasi akan tampil ke dalam layar penuh. Sintaknya set extended state maximum underscore good. Di bawahnya terdapat private void J menu item 1 action performance. Sintak ini bertujuan untuk memanggil form anak ke dalam form utama atau form induk. J desktop pen membuat variabel form anak, lalu kita panggil form anak set visible true. Di bawahnya lagi ada private void J menu item 2 action performed. Ini untuk memanggil form anak transaksi tiket ke dalam form utama atau ke dalam form induknya. J desktop pen at form 2 ini membuat variabel form 2. Lalu kita panggil variabel tersebut set visible true. Di bawahnya ada private void J menu 4 mouse click. Ini bertujuan saat apabila kita mengklik exit, maka aplikasi akan berakhir atau keluar. Di sini saya akan menjelaskan di bagian daftar tiket. Di sini ada private void cmt simpan mouse click. Berfungsi untuk menyimpan data di dalam database MySQL. Kemudian ada try. Try di sini jika
try berhasil, maka akan muncul pernyataan simpan atau update data berhasil. Jika try-nya error, maka akan muncul statement simpan update data gagal. Kemudian ada private void CMD hapus mouse click, berfungsi untuk menghapus data dari database. Di sini juga di dalam try terdapat delete from tb_charges. Jika di dalam try tersebut berhasil, maka hapus data tersebut dapat berjalan, tapi jika gagal, maka akan muncul statement hapus data gagal. Selanjutnya ada private void opt edit mouse click. Kemudian ada private void grd ticket mouse click, berfungsi untuk menyeleksi di bagian tabel. Selanjutnya ada private void from internal frame open, berfungsi untuk memastikan koneksi ke MySQL saat aplikasi dibuka. Di dalam from internal ini terdapat try. Jika dalam membuka aplikasinya berhasil, maka di dalam try dapat terkoneksi. Jika tidak, maka akan muncul pernyataan koneksi gagal. Selanjutnya ada private void nomor urut, berfungsi untuk membuat nomor urut tiket. Jika berhasil, maka dapat membuat nomor urut. Tetapi jika tidak, maka akan muncul kata-kata error. Kemudian ada private void bersih, untuk membuat from kembali kosong setelah transaksi selesai dilakukan. Di dalam try ini tertulis select from tabel_charges. Di dalamnya nanti akan muncul kode tiket, tujuan, harga, dan stok. Jika gagal, maka di dalam catch ini akan muncul. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cari tiket. Di sini terdapat private void refresh data. Di sini digunakan untuk merefresh data. Di sini terdapat try select bintang from tb_charges untuk menampilkan tabel charges yang berisikan kode tiket, tujuan, harga, dan stok. Jika gagal atau terdapat kesalahan penulisan, maka akan muncul tulisan error. Selanjutnya, private void CMD OK mouse clicker. Di sini untuk menyeleksi dan memilih dengan tombol OK. Selanjutnya, private void CMD batal mouse clicker. Di sini digunakan untuk membatalkan pilihan dengan menggunakan perintah dispose. Selanjutnya, private void txt cari tiket key release. Kemudian, private void from window opened. Di sini untuk memastikan koneksi saat aplikasi dibuka. Try di sini jika koneksi berhasil akan langsung membuka aplikasi, namun jika gagal akan memunculkan tulisan error. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini saya akan menerangkan tentang dua kelas ini, ada transaksi tiket dan cari penjualan. Saya mulai dari ini dulu, cari penjualan. Di sini nanti fungsinya form ini, dimana saat kita akan memulai transaksi dan mencari kode tiketnya, itu nanti di sini. Jadi setelah ini cari tiket diklik, nanti form ini yang akan muncul seperti itu, prinsipnya seperti itu. Kita mulai dari, kemudian kita lanjutkan di source code-nya di kelas cari penjualan ini. Yang pertama
ada kumpulan import ini ya. Ini memang harus ada karena mencakup fungsi-fungsi khusus yang nanti kita gunakan di sini. Kita mulai dari CMD OK Muslik. Ini itu mewakili ini tombol OK. Jadi saat tombol OK diklik, ini adalah kode-kodenya itu. Dengan kode-kode di bawah ini. Jadi tujuannya untuk memilih barang yang nanti muncul di sini. Kodenya seperti ini. Oke, selanjutnya di tombol batal. Ini tombol batal, jadi nanti kalau batalnya diklik, ini adalah kode-kodenya. Di sini ada penggunaan file properties. Ini adalah file temporary yang nanti dibuat sebagai itu pengambilan datanya, yang nanti jika dibatalkan ini yang akan dilakukan seperti itu. Untuk TXT cari penjualan key release, ini berarti yang ini ya, cari penjualan. Kalau key di rilisnya dia akan refresh data, jadi untuk mengosongkan form refresh data nanti ini. Kemudian di ini form window open, ini untuk memastikan koneksi. Jadi saat aplikasi dibuka itu dia akan mencoba mengoneksikan di MySQL database, jadi untuk memastikan ini itu. Kemudian di sini ada koneksi database-nya ke DB Ticket dengan user root dan tanpa password seperti itu. Selanjutnya ada di ini fungsi refresh data. Di metode ini fungsinya itu untuk membersihkan data. Kalau misal transaksi sudah selesai, transaksi dibatalkan, itu biar form-formnya bisa kembali ke refresh seperti itu. Menggunakan kode-kode seperti ini. Ini adalah kode-kode database ya. Jadi ini adalah bahasa di MySQL. Oke, sepertinya itu di cari penjualan. Kemudian lanjut di transaksi tiket. Di sini ada seperti ini. Jadi nanti ini nomor transaksi, ada tanggal transaksi, dan saat cari tiket diklik nanti seperti di ini ya, di form cari penjualan akan muncul. Untuk source code-nya, oke. Di bawah ini, di bawah generate code seperti sebelumnya kita memaks. Jadi kita ini mendeklarasikan ini koneksi MySQL dengan koneksi ke ini ke DB Ticket dengan user root dan passwordnya tanpa password. Oke. Yang pertama ada metode bersih. Di metode bersih ini fungsinya untuk membersihkan form-form setelah transaksi dilakukan, jadi biar tidak, jadi setelah transaksi dilakukan biar tidak ada data-data yang muncul dengan tidak wajar seperti itu. Kemudian ini selanjutnya ada nomor urut. Metode nomor urut ini untuk membuat nomor transaksi penjualan secara otomatis di sini ya, sama tanggalnya juga, nanti sama tanggal seperti ini source code-nya. Nah, kemudian di form internal open, di sini sama seperti di tadi yang dicari penjualan, dan semuanya ada ini untuk memastikan saat aplikasi dibuka itu memastikan koneksinya ke MySQL itu ada seperti itu. Di CMD cari tiket Muslik. Nah, ini adalah tombol ini. Saat kita klik cari tiket, nah dia akan memanggil ini ya. Di sini ada cari tiket. Ini adalah dari kelas ini, kita memanggil kelas ini.
kemudian membuat ini dengan deklarasi dialog new cari tiket. Jadi fungsinya ini cari tiket dialog, ada new cari tiket, Java swing JFrame. Ini fungsinya untuk ini memanggil form cari tiket ke dalam form transaksi. Jadi saat di sini saat cari tiket diklik, form di cari tiket ini akan dijalankan seperti itu ya. Selanjutnya di CMD add tiket mouse, ini untuk menambahkan ini ya, tambah tiket, add bahasa Inggrisnya tambah. Di sini untuk menambahkan transaksi yang telah dipilih. Jadi di sini ada garisnya, get row count. Kode-kodenya seperti ini, dan ini digunakan untuk memilih jika transaksi sudah dipilih biar muncul seperti itu. Selanjutnya ada CMD del. Nah, CMD del ini mewakili tombol ini, hapus tiket. Jadi kalau misal kita menambahkan beberapa tapi ada yang ingin dihapus, ini kode yang digunakan seperti itu. Selanjutnya di sini ada jumlah jual fokus gain, jumlah jual. Ini untuk ya ini ya, form tag jumlah jual. Kemudian di sini ada OPT baru. Nah, jadi kalau di sini di radio baru ini kita klik, dia akan menjalankan metode bersih yang dibuat. Untuk metode bersihnya nanti ada di bawah ini di CMD simpan. CMD simpan ini mewakili ini tombol simpan, jadi dia digunakan untuk menyimpan transaksi yang telah dibuat di database MySQL seperti itu dengan kode seperti di bawah ini. Sedangkan hapus juga sama, dia digunakan untuk menghapus transaksi dari database yang nanti dihapus juga, yang ditampilkan juga di aplikasi seperti itu. Nah, untuk radio edit button ya, di radio edit ini, nah, di sini dipanggil cari penjualan, ini untuk memanggil dari kelas cari penjualan ini. Jadi kalau misal ini ya, radio edit ini diklik, nanti form dari ini cari penjualan akan muncul di form transaksi seperti itu. Dan codingannya seperti ini. Oke, seperti itu saja untuk selanjutnya yang akan didemokan oleh teman saya Mas Vicky, mulai dari bagaimana aplikasinya berjalan dan seterusnya. Saya persilakan. Di sini saya akan menjalankan aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama kita masuk ke tabel master. Kita buat tujuan ke Jogja dengan harga 45.000. Dengan stok 75. Kita simpan atau update data berhasil, berarti sudah beres di bagian membuat tiket. Kita coba di bagian edit, kita edit di bagian Bandung, Jakarta. Kita ubah J nya ini ke huruf besar, coba kita ganti harganya ke 95.000. Kita ubah stoknya ke 120, lalu kita simpan juga. Simpan data berhasil.
kita coba hapus bagian solo hapus data berhasil, berarti bagian hapus sudah beres. Kita tutup, kita pindah ke transaksi penjualan tiket. Kita coba tambahkan transaksi di sini, kita coba Jogja. Oke, sebanyak 5. Tambah tiket sudah berhasil. Bagaimana kalau tambah lagi? Surabaya, kita tambah 1, berhasil. Kita simpan, berhasil, berarti sudah beres. Kita coba edit. Oke, Jakarta 3. Oke, berarti kita hapus, coba hapus data berhasil. Oh ya, ini hampir lupa. Untuk yang di bagian chat, import AWT image. Nah, ini gunanya nih untuk mengubah icon yang ada di sini serta yang ada di sini. Kita harus membuat paket baru. Kita bernama icon dan kita importkan logonya ke dalam sini. Sintaknya, public form utama, init component, berarti menambahkan komponen image icon toolkit default toolkit .get image. Kita arahkan ke sini. Icon logo.png, set icon. Ini sintaknya seperti ini untuk membuat icon yang kita inginkan seperti ini. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu keluar. Di tombol keluar sudah berfungsi dan uji aplikasi sudah lancar. Sekian dari saya.